Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tema kita pada hari Minggu ini merasa terabaikan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah, berkatilah dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Nyanyian pembuka kita pada ibadah kita kali ini terambil dari NKB 7 yang berjudul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang bermelapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sebelum kita masuki firman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari PKJ 212, Ya Allah Kasih-Mu Besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang menganugerahkan kepada kami pertolongan Roh Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan kiranya yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman remaja, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kejadian 4, ayat 1 hingga 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman remaja, pernahkah teman-teman merasa hangry? Jadi bukan sekedar hungry, tapi hangry, teman-teman. Satu istilah dalam percakapan sehari-hari bahasa Inggris begitu ya, yang ingin menggambarkan dua perasaan yang bisa muncul di saat yang bersamaan. Hangry. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering dengar gitu ya. Hangry itu mencakup yang pertama hungry, rasa lapar di perut kita, keroncongan, perih, ingin diisi gitu ya. Dan yang kedua angry, rasa marah karena kok nggak diisi-isi perutnya. Jadi hungry dan angry disatukan jadi hangry. Nah teman-teman, ini adalah istilah yang ingin menggambarkan betapa dekatnya rasa lapar dengan emosi marah. Bahwa ketika kita merasa lapar, kita menjadi lebih mudah untuk kesal, untuk kecewa, untuk sedih, untuk marah. Nah teman-teman, misalnya ketika kerja kelompok gitu ya, ketika ada rapat, teman-teman sudah keroncongan perutnya, tapi pembicaranya tidak selesai-selesai ngomongnya. Atau ketika teman-teman pergi ke restoran favorit teman-teman, sudah membayar, sudah memesan gitu ya menu yang teman-teman tunggu, tetapi ditunggu-tunggu kok nggak keluar-keluar. Di saat-saat seperti ini teman-teman, kemudian tubuh kita menyalakan alarm, menyalakan tanda bahaya. Nah tanda-tanda ini misalnya muka kita yang awalnya berseri-seri, yes makanan favoritku gitu ya, kemudian berubah jadi murung, ini kapan keluarnya, nggak keluar-keluar gitu ya. Atau misalnya gerak-gerik kita berubah, yang awalnya mungkin ngobrol sama teman kita, ngantri bareng gitu ya, udah beda sekarang, matanya nggak mengarah ke teman kita tapi mengarah ke tukang masaknya, ayo cepetan gitu ya. Atau bahkan mungkin perbuatan-perbuatan kita secara langsung yang bisa jadi muncul dengan kekerasan ketika kita merasa lapar tapi juga marah. Nah teman-teman, rasa lapar dan emosi marah ternyata dekat kaitannya. Tetapi tahukah teman-teman, ada satu rasa lapar yang lebih hebat
dari rasa lapar karena tidak makan. Seorang yang dekat dengan hidup beriman kita, Bunda Teresa, pernah mengatakan, teman-teman, rasa lapar yang lebih hebat daripada seseorang yang tidak punya apa-apa untuk dimakan ialah rasa lapar karena diabaikan. Teman-teman, lapar perhatian, lapar kehadiran, lapar kasih sayang. Jadi merasa tidak diharapkan, tidak dicintai, tidak dipedulikan dan dilupakan adalah rasa lapar yang lebih hebat dari tidak memiliki makanan untuk dikonsumsi. Jika rasa lapar perut saja, teman-teman, bisa membuat kita menjadi marah sedemikian rupa, apalagi rasa lapar yang dikatakan lebih hebat itu, merasa diabaikan. Nah, teman-teman, manakala kita berada pada situasi yang membuat kita merasa diabaikan, kita bisa berujung pada dua ekstrim, teman-teman. Ekstrim yang pertama, kita kemudian melukai diri sendiri. Maksudnya kita mengasihani diri sendiri dengan amat sangat melekat-lekati perasaan, oh ya, aku memang tidak berharga, aku memang diabaikan oleh semua orang, aku memang tidak pantas, tidak layak, dan lain sebagainya. Menyakiti diri sendiri dengan perkataan-perkataan, dengan keyakinan yang justru membuat diri semakin terpuruk. Nah, ekstrim yang kedua, teman-teman, sebaliknya, melukai orang lain, menyerang orang lain lewat lisan, lewat perbuatan langsung, atau mungkin yang marak terjadi lewat tulisan di media sosial, teman-teman. Mungkin lihat di story, di status, kita sering melihatnya, begitu ya. Nah, teman-teman, sayangnya kedua ekstrim ini dialami dan dilakukan oleh salah seorang tokoh di dalam Alkitab. Jadi ada seorang kakak yang merasa dicuekin gitu ya oleh orang yang ia kagumi, yang ia hormati, dan ia merasa orang itu lebih peduli pada adiknya. Ia merasa diabaikan. Bayangkan, teman-teman, misalnya kembali kita pakai gambaran media sosial gitu ya. Ketika teman-teman memposting sesuatu atau tag gitu ya, tag teman-teman, kemudian di repost atau di notice atau di mention, dikomentari, betapa menggembirakannya karena kita merasa kita tidak diabaikan. Tetapi sebaliknya, teman-teman, kalau yang terjadi justru kita tidak di repost gitu ya, atau mungkin kita lihat kok tidak ditanggapi, maka betapa kita kemudian memikirkan hal-hal yang buruk, prasangka buruk, atau bahkan kemudian merasa kecewa, kesal karena diabaikan. Nah, teman-teman, gambaran ini yang saya rasa bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh Kain pada saat itu, ketika ia merasakan diabaikan oleh Allah, bahwa Allah lebih memperhatikan adiknya. Nah, tapi teman-teman, mari pertama-tama kita perhatikan banyaknya pendapat tentang kisah ini, kisah Kain dan Habel. Ada yang mengatakan bahwa kisah ini bicara soal persembahan Kain yang lebih buruk dari persembahan Habel. Ada pula yang mengatakan bahwa kisah ini bicara soal Allah yang lebih menyukai persembahan hewan, steak gitu ya. Ini gambaran saja ya, teman-teman, daripada saladnya, daripada tumbuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa asap dari kurban bakaran Habel itu naik ke atas lurus, makanya diterima. Sedangkan kalau Kain itu zigzag, jadi berbelok-belok. Nah, teman-teman, padahal Alkitab sendiri tidak secara jelas menulis alasan dibalik tidak diindahkannya persembahan Kain oleh Allah. Tetapi kalau kita baca secara seksama perikop ini memang tidak sedang bicara soal persembahan. Tetapi perikop ini secara khusus bicara soal respon manusia, respon Kain ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang diinginkan, bahkan ketika ia sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus hati, dengan penuh sukacita.
Teman-teman, kisah ini menampar keras kita yang mungkin masih berpikir bahwa dalam hari-hari hidup kita tidak ada campur tangan Tuhan. Kalau kita lihat Kain tidak ditulis sebagai seseorang yang mempersembahkan korban yang lebih jelek. Tidak juga ditulis sebagai orang yang tidak tulus dalam memberikan persembahan. Tetapi Kain ditulis sebagai seorang yang memilih untuk fokus pada nafsu kemarahannya sendiri ketika apa yang terjadi di hadapannya, ketika apa yang Allah kerjakan itu tidak seturut dengan apa yang ia anggap seharusnya terjadi. Kain, kalau kita lihat teman-teman, perbuatannya yang tidak baik, kejahatan dalam hatinya muncul ketika kenyataan yang Allah perbuat bertentangan dengan pikiran dan hatinya. Teman-teman, sebagai anak lelaki sulung dalam keluarganya, Kain merasa bahwa posisinya penting. Karena memang dalam budaya saat itu, anak lelaki sulung punya posisi penting. Dan ia merasa seharusnya Allah mengindahkan dia dibandingkan dengan adiknya. Posisi Habil tidak lebih penting dari Kain. Begitu pikirnya. Tetapi teman-teman, Alkitab menyatakan betapa tindakan Allah itu tidak dapat kita pagari, kita artikan sesuai dengan budaya semata, sesuai dengan pikiran kita semata, sesuai dengan keinginan dan kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Bahwa semata-mata perbuatan Allah ialah kehendak bebasnya. Ia bisa memakai segala sesuatu bagi kemuliaan namanya. Sehingga jangan terburu-buru merasa bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan sikap kita, sesuai dengan keadaan kita. Allah bekerja tidak dalam batasan-batasan yang kita buat. Allah bekerja tidak tergantung pada pemberian atau sikap baik kita. Allah bebas bekerja untuk rancangannya yang terbaik yang mungkin saat ini tidak dapat kita mengerti. Teman-teman, Allah tidak dapat dipaksa seturut apa yang kita berikan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita inginkan. Memang teman-teman, di dalam memahami perasaan Kain, mungkin kita berkata, aku bisa relate gitu ya. Aku bisa memahami perasaan Kain. Ketika mukanya menjadi panas, merah, marah, hatinya berdebar-debar ingin menunjukkan kepada semua orang, kepada dunia betapa kecewa dan marahnya ia. Bahkan mungkin ada godaan-godaan secara fisik, ingin memukul, ingin membanting-banting barang gitu ya teman-teman. Mungkin sebagai remaja kita menghadapi godaan-godaan naik turunnya perasaan kita itu. Tapi mari kita tanyakan kepada diri kita, sebenarnya kemarahan ini muncul dari mana, ditujukan kepada siapa? Karena kalau kita lihat teman-teman di dalam kisah Kain dan Habil ini, kemarahan Kain ditujukan sesungguhnya bukan kepada Habil, tapi kepada Allah. Ia merasa dipermalukan oleh Allah di hadapan adiknya. Lalu kemudian Kain melampiaskan kemarahannya itu kepada Habil. Habil menjadi korban pelampiasan. Nah teman-teman, wajar bagi manusia untuk kemudian merasa marah ketika kita melihat ketidakadilan atau merasa ada hal-hal yang tidak layak atau tidak pantas terjadi. Tuhan berikan emosi marah, tapi itu untuk kemudian dikelola dan diekspresikan dengan positif, dengan baik, dengan membangun, sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Tetapi dalam hal ini teman-teman, selain Kain memang salah memahami apa yang Allah perbuat, Kain juga mengekspresikan kemarahan dengan cara yang seenaknya saja. Bahkan membuat orang lain menjadi pelampiasan kemarahan, mencari kambing hitam, mencari orang lain untuk disalahkan. Padahal Kainlah atau kitalah yang diajak oleh Allah untuk mengelola amarah dalam diri kita dan tidak mencari orang lain untuk disalahkan. Teman-teman, ketika kita merasa diabaikan, sungguhkah
hal-hal yang terjadi adalah sebuah pengabaian, atau mungkin kita menjadi marah karena adanya ketidakadilan, atau jangan-jangan itu hanya pembenaran saja karena keinginan kita tidak terjadi, kehendak kita tidak terjadi. Teman-teman, Allah bukanlah Allah yang mengabaikan Kain. Kita melihat Allah menyapa Kain lewat pertanyaan yang mestinya menyentakkan Kain, karena Allah memperhatikan dan mengenal dengan dalam hati Kain. Dikatakan teman-teman dalam perikop ini, Allah bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Pertanyaan yang mungkin sekedar lalu bagi Kain, tapi itu adalah bentuk campur tangan Tuhan untuk mengatakan, untuk menyadarkan Kain bahwa Allah tidak abai. Allah mengenal hati Kain. Allah memperingatkan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa melampiaskan kemarahan dengan cara yang salah, membunuh adiknya. Dosa yang memiliki daya menggoda yang mampu menjatuhkan Kain. Tidak berhenti pada peringatan akan dosa itu, teman-teman. Allah tidak mengabaikan Kain lebih lanjut dengan menunjukkan bahwa manusia, Kain, berkuasa atas dosa. Allah meyakinkan dan menguatkan Kain bahwa engkau mampu bangkit dan jauh dari godaan-godaan dosa. Jika Kain mau menyadari dan kembali mengingat, tidak perlu ragu akan kehadiran Allah. Namun seperti kita lihat, nasihat itu, teguran itu diabaikan oleh Kain. Kain memilih untuk terus-menerus melekati emosi marah itu, terus-menerus melekati rasa diabaikan yang ia hayati sebagai kondisi yang selamanya terjadi atas kehidupannya. Ia menyimpan kemarahan di dalam hatinya. Lalu terjadilah pembunuhan terhadap Habil adiknya. Allah bukanlah Allah yang abai terhadap Kain. Bahwa jangan-jangan Kainlah yang abai terhadap realita yang Allah ingin sampaikan kepada anak-anaknya. Lebih-lebih ketika kita melihat, teman-teman, sikap Allah yang mendengarkan keluhan Kain ketika Kain harus menjalani hukuman yang begitu berat. Kemudian dia merasa bahwa itu begitu berat, bagaimana mungkin ia akan menjalaninya. Tetapi Allah mempedulikannya, teman-teman. Kalau Allah adalah Allah yang abai, Allah bisa saja memberikan hukuman lalu kemudian tidak peduli. Tetapi Allah mengatakan bahwa ia memberikan jaminan perlindungan, sehingga orang-orang yang bertemu dengan Kain akan melihat tanda yang Tuhan berikan dan tidak membunuh Kain di perjalanan ketika mereka bertemu dengan Kain. Allah bukanlah Allah yang abai terhadap Kain, terhadap saya, terhadap teman-teman sekalian. Perasaan diabaikan, teman-teman, bisa saja muncul dari manapun, dari sahabat terdekat kita, dari mama papa kita, dari kakak adik, dari guru, dari siapapun yang mungkin begitu kita sayangi, kita kagumi, kita hormati. Saat merasa terabaikan, mungkin kita muncul rasa kecewa, sedih, marah, dan sederet perasaan tidak menyenangkan lainnya. Tetapi teman-teman, mari kita bersama belajar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Kain. Yang kalau boleh saya singkatkan begitu ya, dalam 4 kunci. KIS, K-E-Y-S, KIS, 4 kunci. Kunci yang pertama, teman-teman, K, kenali suasana hati teman-teman. Kenali apa yang teman-teman alami. Ketika kita membaca, Tuhan mengingatkan Kain dengan bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan mengajak Kain untuk mengenali emosi marahnya. Dari mana timbulnya? Bagaimana bisa emosi itu menguasainya begitu hebat?
Kain diajak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan dengan berprasangka buruk bahwa seseorang mengabaikan dia. Bisa saja orang itu memang sedang memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang lain, memerlukan perhatian penuh, dan bukan karena ia tidak peduli kepada kita. Atau bisa jadi kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita yang mungkin sedang mengalami peristiwa tertentu hari itu, lalu mengartikan dengan perspektif kita sendiri kalau kita diabaikan oleh orang lain. Kenali situasi hati teman-teman. Yang kedua teman-teman, tadi kan KEYS, KIS ya. Yang kedua evaluasi cara kita berinteraksi teman-teman. Ketika dikatakan apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, Kain diminta untuk memeriksa apa hubungannya antara perasaanmu dengan apa perilakumu, perbuatanmu. Maksudnya teman-teman, kita diminta untuk cek perbuatan kita, cek perbuatan sesama kita, cara kita berinteraksi, berkomunikasi, berelasi. Kalau mungkin ada perubahan tertentu, kalau mungkin ada candaan, humor gitu ya, komentar yang tidak baik, yang menyinggung, yang menyakiti hati kita, atau sebaliknya menyakiti hati teman kita. Mungkin kita membicarakan teman kita di belakang lalu dia tahu, atau sebaliknya dia membicarakan kita di belakang kita lalu ada orang yang memberitahu pada kita. Atau banyak hal lainnya yang kemudian membuat kita dan teman kita itu menjaga jarak. Cek teman-teman, apa yang mungkin timbul sehingga membuat jarak itu tercipta di antara kita dan teman atau kerabat kita. Kalau tadi kita sudah kenali situasi hati, evaluasi cara kita berinteraksi. Yang ketiga teman-teman, yakin siapa pegang kendali. Mari kita baca kembali teman-teman ayat yang mengatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan meyakinkan Kain di ayat ini dan kita sekalian bahwa kita berkuasa untuk mengalahkan godaan-godaan dosa. Tuhan memampukan kita untuk menjauhi dan menaklukkan keinginan untuk jatuh dan terpuruk dalam prasangka yang buruk, terutama atas hal-hal yang memang tidak dapat kita kendalikan, teman-teman. Kita tidak dapat memaksa orang lain untuk dekat dengan kita, untuk menjauhi kita, untuk melakukan yang kita inginkan dengan tulus dan senang hati, padahal itu kehendak kita sendiri. Kita perlu untuk menerima bahwa kendali kita, kekuatan kita itu diberikan Tuhan untuk menjaga perilaku kita, perbuatan kita untuk jauh dari dosa. Kita tidak bisa memegang kendali atas keputusan orang lain yang mungkin pada saat-saat tertentu menunjukkan pengabaian pada diri kita. Sehingga ingatlah, yang bisa kita kendalikan adalah tutur kata kita, perbuatan kita, seturut apa yang Tuhan teladankan kepada kita. Dan yang terakhir teman-teman, sampaikan dari hati ke hati. Cara terbaik untuk berinteraksi dengan orang lain teman-teman ialah dengan mengkomunikasikannya. Tidak ada jalan lain teman-teman. Kita berharap bisa telepati, tidak bisa. Kita harus sampaikan dari hati ke hati. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan mengambil inisiatif untuk selalu memulai menyampaikan kepada Kain apa yang ia amati perhatikan dari diri Kain, maka Tuhan menyampaikan kepada Kain. Ia mengenal hati Kain, dari hati ke hati berkomunikasi. Nah teman-teman, tentu kita di dalam relasi kita menyampaikannya, memperhatikan waktu, memperhatikan tempat, bahkan menyadari cerita kita dan cerita dia belum lengkap. Justru duduk bersama, ngobrol bersama dalam rangka saling melengkapi. Tetapi ingatlah juga teman-teman, bahwa selalu ada pilihan untuk kita mencari penengah bersama-sama jika dibutuhkan.
Selalu ada pertolongan Tuhan sediakan lewat orang tua, lewat kakak, mungkin lewat pendeta, konselor, lewat siapapun yang kita percaya bersama-sama untuk menjadi penengah. Dan jikalau menemui jalan buntu, kemudian sewaktu-waktu emosi kita meluap, begitu ya teman-teman, tidak ada salahnya untuk menghentikan sementara obrolan ketika kita menyampaikan dari hati ke hati dan menunggu kesempatan selanjutnya. Teman-teman, dalam relasi kita dengan orang lain, mungkin kita bisa meragukan kehadirannya. Kita mungkin bisa berupaya lewat 4 kunci ini tadi, KISS, KEYS, untuk mencoba mengelola perasaan diabaikan. Tetapi teman-teman, ingatlah bahwa Allah kita tidak perlu kita ragukan kehadirannya. Allah kita bukanlah Allah yang abai kepada Kain, kepada saya, dan kepada teman-teman sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Di tengah kebersamaan kami ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam kelemahan fisik. Kami berdoa bagi setiap mereka yang bergumul dengan penyakit-penyakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang secara khusus juga sedang bergumul dengan paparan virus COVID. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang menyembuhkan, dan Engkau sendiri yang menyediakan apa yang diperlukan bagi pengobatan, bagi pemulihan, dan bagi pemeliharaan kesehatan mereka. Bapa, kami percaya bahwa Engkau ialah Allah yang mengenal jauh kedalaman hati saudara-saudara kami ini di tengah pergumulan sakitnya, di tengah apa yang ia rasakan dan apa yang ia khawatirkan. Tuhan sendiri yang melawat dan membalut luka-luka mereka. Bapa, kami juga secara khusus mengingat kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah keterbatasan oleh karena pandemi ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap orang-orang yang duduk mengampu jabatan di pemerintahan, baik dari yang di tingkat daerah hingga di tingkat pusat. Engkau memberikan kepada mereka ya Tuhan hikmat, kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengelola bangsa dan negara kami. Kiranya kami boleh bangkit dari setiap pergumulan-pergumulan di berbagai bidang dan sektor kehidupan bangsa kami, sehingga kami boleh senantiasa menyatakan, bahkan menyaksikan cinta kasih Tuhan nyata di dalam bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan studi, sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Kiranya Engkau menyertai ya Tuhan di dalam perjalanan studi dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun dan membimbing agar apa yang diupayakan sungguh boleh ada di dalam rancangan pengharapan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami mengingat ya Tuhan keberadaan kami sebagai satu komunitas remaja yang Tuhan kasihi. Kiranya kami boleh senantiasa bertumbuh, saling membangun dan saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu menyandarkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun dalam satu komunitas ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang sudah waktunya memberikan persembahan. Persembahan bisa juga diberikan melalui orang tua atau juga bisa langsung ke pastori gereja. Gak kerasa teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari KJ 424, Yesus Menginginkan Aku. Menginginkan aku bersinar baginya,
ini dulu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Dadah teman-teman.